Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Yenati Novikitasari dengan NIM 0401519050, Miftahul Nikmah NIM 0401519055, dan Muhammad Iqbal NIM 0401519060. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang Basic of Counting, the Pigeonhole Principle, Permutation and Combination. Langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu tentang dasar menghitung. Misalnya, password pada sistem komputer terdiri dari 6, 7, atau 8 karakter. Masing-masing karakter ini harus terdiri dari angka atau huruf alfabet. Setiap sandi harus mengandung setidaknya 1 angka. Ada berapa banyakkah sandi tersebut? Teknik yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini dan berbagai masalah menghitung lain akan diperkenalkan dalam bagian ini. Yang pertama, aturan perkalian. Misalnya prosedur yang dapat dipecahkan menjadi beberapa kejadian. Jika ada N1 cara adalah kejadian pertama dan ada N2 cara adalah kejadian yang kedua. Setelah kejadian pertama terjadi, maka ada N1 dikali N2 cara untuk melakukan prosedur. Contoh yang pertama, sebuah perusahaan baru hanya mempunyai 2 karyawan, Sanchez dan Patel, menyewa sebuah gedung dengan 12 kantor. Berapa banyak cara untuk menetapkan kantor yang berbeda untuk 2 karyawan tersebut? Solusinya, prosedur menetapkan kantor untuk 2 karyawan tersebut terdiri dari menetapkan kantor untuk Sanchez yang dapat dilakukan dengan 12 cara. Kemudian menetapkan kantor untuk Patel berbeda dari kantor yang ditetapkan untuk Sanchez yang dapat dilakukan dengan 11 cara. Menurut aturan perkalian ada 12 dikali 11 sama dengan 132 cara. Ini adalah 12 ini adalah N1 dan 11 ini adalah N2. Maka N1 kali N2 menghasilkan 132 cara menetapkan kantor untuk 2 karyawan ini. Contoh yang kedua. Kursi auditorium akan diberi label dengan huruf kapital yang diikuti oleh bilangan bulat positif yang tidak melebihi 100. Berapakah banyaknya kursi yang dapat diberi label berbeda? Solusinya, prosedur pelabelan kursi terdiri dari 2 kejadian, yaitu menetapkan salah satu huruf dari 26 huruf kapital dan kemudian menetapkan salah satu dari 100 bilangan bulat yang mungkin ditetapkan. Aturan perkalian menunjukkan bahwa ada 26 dikali 100 sama dengan 2600 cara yang berbeda pada kursi yang dapat diberi label. Oleh karena itu, banyaknya kursi yang dapat diberi label berbeda adalah 2600. Selanjutnya untuk contoh yang kelima. Berapa banyak plat nomor berbeda yang dapat dibuat jika setiap plat berisi urutan 3 huruf kapital, huruf Inggris yang diikuti oleh 3 angka, dan tidak ada urutan huruf yang dilarang. Solusinya, pada gambar ini ada 3 urutan huruf, 26 pilihan untuk setiap huruf, kemudian yang ketiga 10 pilihan untuk setiap angka. Ada 26 pilihan untuk masing-masing dari 3 huruf dan 10 pilihan untuk masing-masing dari 3 angka. Oleh karena itu, dengan aturan perkalian ada 26 kali 26 kali 26 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 17.576.000 kemungkinan plat nomor yang berbeda. Selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Jika sebuah kejadian dapat diselesaikan dengan salah satu dari N1 cara atau salah satu dari N2 cara, di mana tidak ada himpunan N1 cara sama dengan salah satu himpunan N2 cara.
Maka ada N1 ditambah N2 cara untuk menyelesaikannya. Contoh 12. Misalkan, dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara memilih wakil dari jurusan tersebut? Solusinya, ada 37 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan dosen. Dan ada 83 cara memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Karena pada jurusan tersebut itu tidak ada dosen yang berstatus mahasiswa ataupun mahasiswa yang berstatus dosen, maka berdasarkan aturan penjumlahan, ada 37 ditambah 83 sama dengan 120 cara. 37 ini adalah N1 dan 83 ini adalah N2 cara. Maka jika dijumlahkan dengan aturan penjumlahan, akan menghasilkan 120 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan. Selanjutnya contoh 13. Seorang siswa dapat memilih satu proyek komputer dari 3 daftar. 3 daftar tersebut masing-masing terdiri dari 23, 15, dan 19 proyek yang mungkin. Tidak ada proyek yang lebih dari satu daftar. Berapa banyak cara untuk memilih proyek tersebut? Solusinya, siswa dapat memilih sebuah proyek dengan memilih sebuah proyek dari daftar pertama, daftar kedua, atau daftar ketiga. Karena tidak ada proyek lebih dari satu daftar, dengan aturan penjumlahan yang ada, maka ada 23 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 57 cara untuk memilih proyek. Selanjutnya yaitu menghitung permasalahan lebih kompleks. Banyak perhitungan masalah tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan aturan penjumlahan atau hanya aturan perkalian. Namun, banyak perhitungan masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan menggunakan kedua aturan ini dalam kombinasi. Kita mulai dengan menghitung banyaknya nama variabel dalam bahasa pemrograman BASIC. Dalam latihan, kami mempertimbangkan sejumlah nama variabel di Java dan menghitung banyaknya password yang valid untuk set tertentu dari pembatasan. Contoh 15. Dalam versi bahasa komputer BASIC, nama pada variabel adalah sebuah string dari 1 atau 2 karakter alfanumerik, di mana huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Karakter alfanumerik adalah salah satu dari 26 huruf kapital atau salah satu dari 10 digit. Selain itu, nama variabel harus dimulai dengan huruf dan harus berbeda dari 5 string dari 2 karakter yang disediakan untuk penggunaan pemrograman. Berapa banyak nama-nama variabel yang berbeda yang ada di versi ini pada BASIC? Untuk solusinya, diketahui V sama dengan banyaknya nama-nama variabel yang berbeda dalam versi BASIC. Dipunyai V1 menjadi banyaknya 1 karakter panjang dan V2 banyaknya 2 karakter panjang. Kemudian dengan aturan penjumlahan, maka menjadi V sama dengan V1 ditambah V2. Perhatikan bahwa V1 sama dengan 26. Karena satu karakter nama variabel harus huruf, selain itu dengan aturan perkalian ada 26 dikali 36 string 2 karakter yang dimulai dengan huruf dan diakhiri dengan karakter alfanumerik. Namun, 5 dari ini dikecualikan, sehingga V2 sama dengan 26 dikali 36 dikurangi 5 sama dengan 931. Oleh karena itu, ada V sama dengan V1 ditambah V2, sama dengan 26 ditambah 931 sama dengan 957. Nama yang berbeda untuk variabel dalam versi BASIC. Aturan pengurangan. Jika sebuah kejadian dapat dilakukan dengan N1 cara atau N2 cara, maka banyaknya cara untuk kejadian ini adalah N1 ditambah N2 dikurangi jumlah cara untuk kejadian umumnya untuk 2 cara yang berbeda. Contoh 18.
Berapa bit string dengan panjang 8 baik dimulai dengan bit 1 atau berakhir dengan solusi 2 bit 00. Pada gambar yang pertama ini, bit string dimulai dengan bit 1. Maka ada 2 pangkat 7 sama dengan 128 cara. Kemudian gambar yang kedua ini ada bit dengan diakhiri dengan 00. Maka di sini dihitung dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 cara. Lalu pada gambar yang ketiga ini ada bit yang dimulai dengan bit 1 dan diakhiri dengan 2 bit 00. Maka ada 2 pangkat 5 sama dengan 32 cara. Banyaknya bit string bit dengan panjang 8 yang dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 00, yang sama banyaknya cara untuk membuat string sedikit panjang 8 yang dimulai dengan 1 atau yang berakhir dengan 00, sama dengan 128 ditambah 64 dikurangi 32 sama dengan 160. Aturan pembagian. Ada N per D cara pada sebuah kejadian jika hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dilakukan dalam N cara, dan untuk setiap W cara, tepatnya D dari N cara sesuai dengan W cara. Kita bisa menyatakan kembali aturan pembagian dalam hal himpunan. Jika himpunan A adalah gabungan dari N subset berpasangan menguraikan masing-masing dengan D elemen, maka N sama dengan mutlak A per D. Contoh 20. Berapa banyak cara yang berbeda bila 4 orang duduk mengelilingi meja bundar? Jika 2 kursi dianggap sama ketika setiap orang memiliki tetangga kiri dan tetangga kanan yang sama? Solusinya, perhatikan bahwa 4 cara untuk memilih orang untuk kursi 1. 3 cara untuk memilih orang untuk kursi 2, 2 cara untuk memilih orang untuk kursi 3, dan 1 cara untuk memilih orang untuk kursi 4. Dengan demikian ada 4 faktorial, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka sama dengan 24 cara. Untuk diberikan 4 orang untuk kursi ini. Karena ada 4 cara untuk memilih orang untuk kursi 1, dengan aturan pembagian terdapat 24 dibagi 4 sama dengan 6 pengaturan tempat duduk yang berbeda 4 orang di sekitar meja bundar tersebut. Selanjutnya adalah diagram pohon. Masalah menghitung dapat diselesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Sebuah pohon terdiri dari akar, banyaknya cabang yang meninggalkan akar, dan kemungkinan cabang tambahan yang meninggalkan titik akhir cabang lainnya. Untuk menggunakan pohon dalam menghitung, kita menggunakan cabang untuk mewakili masing-masing pilihan yang mungkin. Kami mewakili hasil yang mungkin yang meninggalkan titik akhir cabang yang tidak memiliki cabang lain. Untuk contohnya yaitu contoh 23. Misalkan kaos ala New Jersey tersedia dalam 5 ukuran yang berbeda, yaitu S, M, L, XL, dan XXL. Selanjutnya, misalkan setiap ukuran tersedia dalam 4 warna, yaitu putih, merah, hijau, dan hitam. Kecuali untuk XL yang hanya tersedia dalam 3 warna, yaitu merah, hijau, dan hitam. Dan XXL yang hanya tersedia dalam 2 warna, yaitu hijau dan hitam. Berapa banyak kaos yang berbeda yang harus dimiliki toko souvenir untuk menyediakan setidaknya 1 dari masing-masing ukuran dan warna kaos? Solusinya, diagram pohon pada gambar berikutnya, gambar 4 ini akan menampilkan semua ukuran dan warna yang mungkin. Oleh karena itu, pemilik toko souvenir harus menyediakan 17 kaos yang berbeda. Nah, di sini ada diagram pohon untuk kaos ukuran S yang menyediakan 4 warna, yaitu warna putih, merah, hijau, dan hitam. Kemudian ukuran M itu menyediakan 4 warna juga seperti ukuran yang S, yaitu putih, merah, hijau, dan hitam. Lalu untuk ukuran L juga menyediakan 4 warna, yaitu putih, merah, hijau, dan hitam. Nah, untuk ukuran XL hanya 3 warna, yaitu merah, hijau, dan hitam. Lalu XXL ada 2 warna, yaitu hijau dan hitam. Maka toko tersebut akan menyediakan 17 warna kaos yang berbeda.
Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal. Karena suku subbarisan berbeda, AS kurang dari AT atau AS lebih dari AT, jika AS kurang dari AT, maka IS sama dengan IT. Dan subbarisan dengan panjang IT plus 1 naik yang dapat dibentuk dari AS. Sama seperti AS, subbarisan dengan panjang IT naik berawal dari AT. Hal ini kontradiksi. Demikian pula, jika AS lebih dari AT, dengan penalaran yang sama ditunjukkan bahwa DS harus lebih besar dari DT, di mana hal ini merupakan kontradiksi. Prinsip pigeonhole berawal dari permasalahan perbedaan banyaknya burung merpati dan sarangnya. Jika ada 20 burung merpati yang akan bertengger pada 19 sarang burung merpati, maka salah satu dari sarang burung tersebut berisi setidaknya 2 burung merpati. Teorema dan contoh prinsip pigeonhole. Teorema 1. Jika K bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Kebenaran dari prinsip pigeonhole ini akan dibuktikan menggunakan kontraposisi dengan mengasumsikan tidak ada wadah yang berisi objek lebih dari satu. Maka jumlah total objek yang terbanyak adalah K, sedangkan jumlah total objeknya K plus 1. Maka dari itu terdapat kontradiksi pada pernyataan kontraposisinya yang mengakibatkan prinsip pigeonhole bernilai benar. Akibat 1. Sebuah fungsi f dari suatu himpunan dengan K plus 1 atau lebih elemen ke suatu himpunan K elemen adalah tidak satu-satu. Pembuktiannya, misalkan untuk setiap Y elemen dalam kodomain dari F, kita memiliki kotak yang berisi semua elemen X dari domain F, sehingga Fx sama dengan Y. Karena domain terdiri K plus 1 atau lebih elemen dan kodomain terdiri hanya K elemen, prinsip pigeonhole, kami katakan bahwa ada satu kotak yang terdiri 2 atau lebih elemen X dari domain, yang berarti F tidak bisa satu-satu. Oke, kita masuk pada contoh. Misalkan dalam setiap grup berisi 27 kata-kata dalam bahasa Inggris, paling tidak ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama, karena terdapat 26 huruf dalam alfabet Inggris. Penyelesaiannya, jelas huruf dalam alfabet Inggris ada 26. Kemungkinan huruf yang dipakai menjadi awal sebuah kata adalah 26. Sehingga menurut prinsip sarang merpati haruslah ada 27 kata jika menginginkan ada 2 kata yang diawali dengan huruf yang sama. Contoh berikutnya, berapa banyak siswa yang harus ada dalam kelas untuk menjamin bahwa paling tidak 2 siswa menerima skor yang sama pada ujian akhir jika nilai ujian dari 0 sampai 100. Jadi terdapat 101 kemungkinan nilai. Jelas harus ada 102 siswa di dalam kelas agar paling tidak 2 siswa menerima skor yang sama pada ujian akhir. Ini merupakan prinsip sarang burung merpati. Prinsip sarang burung merpati terbukti merupakan alat yang berguna dalam pembuktian. Kita lanjutkan generalisasi prinsip pigeonhole. Prinsip sarang burung merpati menyatakan terdapat paling sedikit 2 objek dalam kotak yang sama jika terdapat objek yang lebih banyak dari kotaknya. Misalnya, di antara 21 angka desimal, pasti terdapat paling sedikit 3 angka yang sama. Ini karena jika ke 21 angka
tadi didistribusikan pada 10 kotak, satu kotak tentu akan memiliki lebih dari 2 objek. Secara umum, situasi ini kita rumuskan sebagai berikut. Masuk pada teorema 2, prinsip sarang burung merpati yang diperumum. Jika n objek ditempatkan pada k kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak memuat fungsi flow n per k objek. Sebagai pembuktiannya, kita misalkan bahwa tidak ada kotak yang memuat lebih dari fungsi flow n per k minus 1 objek, maka keseluruhan objek paling banyak adalah k dikali fungsi flow n per k minus 1 kurang dari k dikali fungsi flow n k plus 1 minus 1 sama dengan n. Dengan ketidaksamaan, fungsi flow n per k kurang dari n per k plus 1 telah digunakan. Terjadi kontradiksi karena total objek adalah n. Nah, kita lihat contoh. Misalkan di antara 100 orang, berapa orang yang diantaranya lahir pada bulan yang sama? Nah, penyelesaiannya, di antara 100 mahasiswa terdapat paling sedikit 100 bagi 12. Nah, di sini kita mengambil bilangan bulat yang mendekati dengan hasil pembagian 100 bagi 12. Sama dengan 9 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Teorema 3. Setiap barisan n pangkat 2 plus 1 bilangan real yang berbeda berisi subbarisan dengan panjang n plus 1 dengan subbarisan ini merupakan barisan naik atau turun. Kami memberikan sebuah contoh sebelum menunjukkan bukti dari teorema 3. Barisan 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7 memuat 10 suku. Perhatikan bahwa 10 sama dengan 3 kuadrat plus 1. Ada 4 subbarisan yang naik secara sempurna, yaitu 1, 4, 6, 12. 1, 4, 6, 7, 1, 4, 6, 10, dan 1, 4, 5, 7. Ada pula subbarisan yang menurun secara sempurna dengan panjang 4, yaitu 11, 9, 6, 5. Bukti dari teorema 3 sekarang akan diberikan. Kita buktikan misalkan A1, A2, sampai AN kuadrat plus 1 adalah barisan dari N kuadrat plus 1. Dengan bilangan real berbeda, hubungan yang menjadikan berpasangan dengan setiap urutan yaitu hubungan IK sama DK untuk suku AK, di mana IK adalah panjang subbarisan naik yang dimulai dari AK, dan DK adalah panjang subbarisan turun yang dimulai dari AK. Misalkan tidak ada subbarisan naik atau turun dengan panjang N plus 1, kemudian IK dan DK merupakan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N untuk K 1, 2, sampai N kuadrat plus 1. Di sini dengan aturan produk ada N kuadrat pasangan yang mungkin untuk IK DK. Dengan prinsip sarang merpati, 2 dari pasangan N kuadrat plus 1 ini bernilai sama. Dengan kata lain, terdapat suku AS dan AT dengan S kurang dari T sehingga IS sama dengan IT dan DS sama dengan DT. Kita akan melihat bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Karena suku subbarisan berbeda, AS kurang dari AT atau AS lebih dari AT, jika AS kurang dari AT,
maka IS sama dengan IT. Dan subbarisan dengan panjang IT plus 1 naik yang dapat dibentuk dari AS. Sama seperti AS, subbarisan dengan panjang IT naik berawal dari AT. Hal ini kontradiksi. Demikian pula, jika AS lebih dari AT, dengan penalaran yang sama ditunjukkan bahwa DS harus lebih besar dari DT, di mana hal ini merupakan kontradiksi. Selanjutnya yaitu permutasi dan kombinasi. Yang pertama adalah permutasi. Contohnya, dalam berapa banyak cara kita dapat memilih 3 siswa dari kelompok 5 siswa untuk antri berfoto. Dalam berapa banyak cara kita dapat mengatur kelima siswa ini dalam satu baris untuk berfoto. Solusinya yaitu, pertama, perhatikan bahwa urutan yang kita pilih penting bagi siswa. Ada 5 cara memilih siswa pertama untuk berdiri di awal baris. Setelah siswa ini dipilih, ada 4 cara memilih siswa kedua di baris. Setelah siswa pertama dan kedua telah dipilih, ada 3 cara untuk memilih siswa ketiga dalam barisan. Menurut aturan produk, ada 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 cara untuk memilih 3 siswa dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 siswa untuk mengantri berfoto. Untuk mengatur kelima siswa dalam satu baris untuk berfoto, kami memilih siswa pertama dalam 5 cara, siswa kedua dalam 4 cara, siswa ketiga dalam 3 cara, siswa keempat dalam 2 cara, dan siswa kelima dalam 1 cara. Akibatnya ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara untuk mengatur kelima siswa dalam satu baris untuk berfoto. Sebuah permutasi dari satu himpunan objek yang berbeda adalah susunan yang terurut dari objek tersebut. Susunan R elemen dari himpunan disebut permutasi R. Contohnya, misalkan ada himpunan S dengan anggota 1, 2, 3. Susunan 3, 1, 2 adalah permutasi dari S. Susunan 3, 2 adalah permutasi 2 dari S. Jumlah permutasi R dari himpunan dengan N elemen dilambangkan dengan P, N, R. Dibaca permutasi R dari N. Ya, itu dapat ditemukan dengan menggunakan aturan produk. Contoh, misalkan himpunan S dengan anggota A, B, C. Permutasi 2 dari S adalah susunan AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Akibatnya ada 6 permutasi 2 dari himpunan ini dengan 3 elemen. Selalu ada 6 permutasi 2 dari satu himpunan dengan 3 elemen. Ada 3 cara untuk memilih elemen pengaturan pertama, ada 2 cara untuk memilih elemen pengaturan kedua, karena harus berbeda dari elemen pertama. Oleh karena itu, berdasarkan aturan produk, permutasi 2 dari 3 adalah 3 kali 2, yaitu 6. Permutasi R dari N, di mana N dan R adalah bilangan bulat positif dengan R lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Teorema 1. Jika N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N, maka ada P R dari N sama dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N-R plus 1. Permutasi R dari himpunan dengan N elemen yang berbeda. Buktinya, elemen pertama dari permutasi dapat dipilih dengan N cara karena ada N elemen dalam himpunan. Kemudian ada N-1 cara untuk memilih elemen kedua dari permutasi, karena ada N-1 elemen yang tersisa pada himpunan setelah menggunakan elemen yang dipilih untuk posisi pertama. Demikian pula ada N-2 cara untuk memilih elemen ketiga, dan seterusnya sampai ada tetap N-R-1 sama dengan N-R plus 1 cara untuk memilih R elemen. Akibatnya, menurut aturan hasil perkalian ada N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N-R plus 1. Permutasi dari himpunan. Perhatikan bahwa P0 dari N sama dengan 1. Setiap kali N adalah bilangan bulat tidak negatif karena tepat ada satu cara untuk menyusun elemen 0.
Artinya ada tepat satu daftar tanpa elemen di dalamnya, yaitu daftar kosong. Akibat 1. Jika n dan r adalah bilangan bulat dengan r lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan n, maka PR dari n adalah n faktorial per n min r faktorial. Buktinya, ketika n dan r adalah bilangan bulat dengan r lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n, menurut teorema 1 diperoleh permutasi R dari N sama dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N min R plus 1. Itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Karena N faktorial per N min 0 faktorial itu sama dengan N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Setiap kali N adalah bilangan bulat tidak negatif, maka permutasi R dari N adalah N faktorial per N min R faktorial, juga berlaku ketika R sama dengan 0. Dengan teorema 1 diperoleh jika N adalah bilangan bulat positif, maka permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Contoh, misalkan ada 8 pelari dalam perlombaan. Pemenang menerima medali emas, pemenang di tempat kedua menerima medali perak, pemenang ketiga menerima medali perunggu. Berapa banyak cara yang berbeda untuk memberikan medali ini jika semua hasil yang memungkinkan dari balapan dapat terjadi dan tidak ada ikatan? Solusinya, jumlah cara yang berbeda untuk memberikan medali adalah jumlah permutasi 3 dari himpunan dengan 8 elemen. Oleh karena itu, ada permutasi 3 dari 8, yaitu 8 kali 7 kali 6, sama dengan 336 cara yang mungkin untuk memberi medali. Selanjutnya kita masuk ke materi kombinasi. Contoh, berapa banyak komite yang berbeda dari 3 siswa dapat dibentuk dari kelompok 4 siswa? Solusinya, kita perlu menemukan jumlah himpunan bagian dengan 3 elemen dari himpunan yang berisi 4 siswa. Ada 4 himpunan bagian seperti itu. 1 untuk masing-masing dari 4 siswa, karena memilih 3 siswa sama dengan memilih 1 dari 4 siswa untuk keluar dari grup. Ini berarti ada 4 cara untuk memilih 3 siswa untuk jadi panitia, di mana urutan pemilihan siswa ini tidak menjadi masalah. Kombinasi R dari elemen suatu himpunan adalah seleksi tak terurut R elemen dari himpunan. Dengan demikian, kombinasi R hanyalah subset dari himpunan dengan R elemen. Contoh, misalkan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Kemudian, 1, 3, 4 adalah kombinasi 3 dari S. Perhatikan bahwa 4, 1, 3 adalah kombinasi 3 yang sama dengan 1, 3, 4, karena urutan unsur-unsur himpunan tidak menjadi masalah. Jumlah kombinasi R dari himpunan dengan N elemen berbeda dilambangkan dengan C, N, R. Dibaca kombinasi R dari N. Nah, perhatikan bahwa kombinasi R dari N juga dilambangkan dengan dalam kurung N, R, dan disebut koefisien binomial. Kita akan belajar dari mana asal terminologi ini di bagian 6.4. Contoh, kombinasi 2 dari 4 sama dengan 6, karena kombinasi 2 dari himpunan dengan 4 anggota yaitu A, B, C, D adalah 6 himpunan bagian, yaitu AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Teorema 2. Jumlah R kombinasi dari himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan N, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Buktinya, permutasi R dari N dapat diperoleh dengan membentuk kombinasi R dari N dan kemudian menyusun unsur-unsur di setiap kombinasi R yang dapat dilakukan dalam permutasi R dari R cara. Akibatnya, dengan aturan produk, permutasi R dari N sama dengan kombinasi R dari N kali permutasi R dari R. Ini menyiratkan bahwa CR dari N sama dengan PR dari N per PR dari R, sama dengan N faktorial per
N min R faktorial dibagi R faktorial per R min R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Contoh, berapa banyak kartu poker terdiri dari 5 kartu dapat dipilih dari kartu standar 52, juga berapa banyak cara memilih 47 kartu dari setumpuk kartu standar 52. Solusinya yang pertama adalah kombinasi 5 dari 52, yaitu 52 faktorial per 5 faktorial kali 47 faktorial. Nah, di sini 47 faktorialnya bisa dicoret dan menghasilkan 2.598.960. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi 47 dari 52, yaitu 52 faktorial per 47 faktorial kali 5 faktorial. Nah, di sini pembilangnya sama dengan kombinasi 5 dari 52. Penyebutnya hanya berbeda letak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi 47 dari 52 sama dengan kombinasi 5 dari 52. Akibat 2, misalkan N dan R adalah bilangan bulat tidak negatif dengan R kurang dari sama dengan N. Kemudian kombinasi R dari N sama dengan kombinasi N min R dari N. Buktinya dari teorema 2 berarti kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Dan kombinasi N min R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali N min R faktorial sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Jadi kombinasi R dari N sama dengan kombinasi N min R dari N. Contoh, misalkan ada 9 anggota fakultas di Departemen Matematika dan 11 di Departemen Ilmu Komputer. Berapa banyak cara yang ada untuk memilih komite untuk mengembangkan kursus matematika diskrit di sekolah jika komite terdiri dari 3 anggota fakultas Departemen Matematika dan 4 dari Departemen Ilmu Komputer? Solusinya, menurut aturan produk, jawabannya adalah produk dari jumlah 3 kombinasi himpunan dengan 9 elemen dan jumlah 4 kombinasi himpunan dengan 11 elemen. Menurut teorema 2, jumlah cara untuk memilih komite adalah kombinasi 3 dari 9 kali kombinasi 4 dari 11 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial kali 11 faktorial per 4 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 84 dikali 330. Hasilnya yaitu 27.720. Untuk memperdalam pemahaman, teman-teman dapat mengerjakan soal ini. Misalkan, sebuah departemen terdiri dari 10 pria dan 15 wanita. Berapa banyak cara yang ada untuk membentuk kelompok dengan 6 anggota jika wanita lebih banyak daripada pria? Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila masih banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.